Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Ramadan, NIM 120140002 dari TPB 49 dan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menampilkan program C++ pada bidang matematika dan fisika. Pertama-tama, program pada bidang matematika, saya membuat program untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan dua variabel. Dari pertama pada flow algorithm dulu, saya menggunakan boolean ulang, string y, dan nilai ulangnya sama dengan true, dan juga menggunakan integer array angka sebesar 6 dan menggunakan integer a, b, za, zb, zc, zd, pengurangan 1, pengurangan 2, x1, x2. Lalu kita masuk ke perulangan. Perulangan di sini saya menggunakan perulangan while dengan syaratnya ulang sama dengan true. Pertama kita masukkan dulu nilai A11, A12 dan B1 dengan array angka 0, angka 1 dan angka 2. Setelah itu kita masukkan A21, A22 dan B2 dengan angka 3, angka 4 dan angka 5. Setelah itu kita diberikan pilihan menggunakan percabangan if else, apakah kita ingin mengganti angkanya atau tidak. Jika kita ingin mengganti angkanya, kita akan input y dan ini akan menyatakan ulang sama dengan true, maka perulangan akan diulang dari awal. Sementara jika kita input selain y, maka ulang itu akan bernilai false dan perulangan akan berakhir dan berpindah ke perhitungan. Di perhitungan kita ada integer za, yaitu angka 3 dikali angka 1, zb angka 0 dikali angka 4, zc angka 0 dikali angka 5, zd angka 3 dikali angka 2. Pengurangan 1 itu adalah za dikurang zb, pengurangan 2 adalah zd dikurang zc. Dan untuk nilai x2 nya itu adalah pengurangan 1 dibagi pengurangan 2, dan x1 itu adalah angka 5 dikurang angka 4 dikali 2 dibagi angka 3. Setelah kita melakukan proses perhitungan tersebut, maka program akan menampilkan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk x1 dan x2. Mari kita coba jalankan programnya. Kita input untuk A11 angka 0 itu 4, lalu 2 dan 1, lalu kita akan input angka 5, 3 dan 2. Dan di sini kita akan coba untuk tidak mengganti angkanya. Maka program akan menampilkan hasilnya untuk x1 dan x2, yaitu 0 dan 0,6. Kita akan pindah ke program C++ nya. Di program ini sama seperti tadi, kita menggunakan array angka sebesar 5, i sama dengan 0 itu untuk perulangan while, dan x1, x2. Juga a, b, za, zb, zc, zd, pengurangan 1, pengurangan 2. Dan kita mendeklarasikan untuk char ulang itu sama dengan y, dan ulangnya sama dengan y besar. Oh iya, dan awal ini adalah menu yang digunakan untuk mengulang program agar bisa dimulai dari awal lagi. Kurang lebih sama seperti pada flow algorithm, kita menggunakan perulangan while dan kita masukkan angka 0 sampai angka 2, lalu program akan mengoutput persamaan linearnya, dan juga sama untuk persamaan linear kedua. Dan di sini kita juga bisa mengganti angkanya. Apakah kita ingin mengganti angkanya y atau n, kita bisa masukkan dan program akan mengulang. Setelah itu kita ke bagian perhitungan. Di bagian perhitungan kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lalu setelah itu program akan mengoutput x1 dan x2 nya, dan setelah itu ada pilihan terakhir dari program, apakah ingin mengulang program y atau n. Di sini kita bisa masukkan y atau n. Maka jika
jika pengguna memasukkan nilai Y besar, maka program akan menuju ke awalan ini adalah menu yang di atas, maka program akan mengulang dari sini, dan jika tidak, program akan selesai. Baiklah, kita coba saja. Kita masukkan angkanya 421 dan 5642. Dan di sini kita coba untuk mengganti angkanya. Kita pencet Y, maka kita mengganti angkanya lagi. Kita masukkan 842 dan 753. Di sini kita akan memilih untuk tidak mengganti angkanya. Setelah itu program akan menampilkan nilai X1 dan X2-nya. Di sini kita akan memilih untuk tidak mengulang program, maka program telah selesai. Kita lanjut ke program kedua, yaitu plus untuk menghitung gas ideal. Pertama, di sini kita ada boolean ulang sama seperti program sebelumnya, string ulangi, dan nilai ulangnya itu sama dengan true. Kita menggunakan juga integer J dan I, dan juga kita menggunakan array V untuk volumenya, N untuk massa gasnya, T untuk suhunya, dan P itu untuk tekanannya. Nah, dan masing-masing itu sebesar 100 array. Maka di sini pertama kita menginput J adalah sebagai integer untuk menghitung berapa angka yang ingin kita masukkan ya. Yang ingin kita masukkan ada berapa. Setelah itu kita masuk ke perulangan. Perulangannya itu memakai perulangan while dan for. Pada perulangan for ini, integer I ini adalah untuk kita memasukkan nilainya, nilai P, T, dan N-nya dari 1 sampai J. Lalu setelah itu kita mengoutput juga nilainya menggunakan perulangan for dari I sampai J menggunakan rumus tersebut. Maka setelah itu gas idealnya akan di output nilainya, dan kita bisa memilih mau mengulang atau tidak menggunakan percabangan if else. Jika kita masukkan Y, maka nilai ulang sama dengan true dan perulangan while-nya akan berlangsung kembali. Sementara jika kita menginput selain Y, maka nilai ulangnya akan sama dengan false dan perulangan while tidak akan terjadi lagi. Maka program selesai. Kita pindah ke program C++ nya. Bisa dilihat sini ya, integer yang digunakan sama seperti sebelumnya, itu double N. N-nya itu sebagai berapa banyak jumlah gas ideal yang ingin kita hitung. Array V, N, T, P masing-masing sebesar 100. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for dengan I bernilai dari 1 dan I kurang dari N. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa masukkan masing-masing untuk P, T, dan N-nya. Setelah itu kita akan menghitung perulangannya pada perulangan for dengan menggunakan rumus V sama dengan N dikali 8,314 dikali T per P dikali 100.000. Maka setelah itu program akan menampilkan nilai gas idealnya untuk masing-masing nilainya, dan di sini kita akan diberikan pilihan apakah ingin mengulang program atau tidak dengan menggunakan percabangan if else. Kita coba mulai programnya.
kita masukkan jumlah gas yang ingin kita hitung. Misalnya kita masukkan 2, lalu kita masukkan nilainya. Yang pertama itu 50, yang keduanya itu 270, dan untuk N nya kita masukkan 5. Lalu untuk yang kedua kita masukkan suhu dalam Kelvinnya 300 dan partikel gasnya 10. Di sini kita bisa lihat nilai gas ideal 1 dan nilai gas ideal kedua adalah masing-masing berikut dengan satuannya liter. Di sini kita juga diberikan pilihan untuk mengulang program. Kita akan pilih untuk tidak, dan program telah selesai. Sekian video dari saya tentang program C++ pada bidang matematika dan fisika. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.